saya malam itu secara pribadi berdoa, saya bilang, Tuhan Yesus Kristus, aku jadikan mulai hari ini Engkaulah Tuhanku dan Juru Selamatku, dan Engkaulah yang kupuja dan kupuji dan sembah selama hidupku. Saya membaca kitab Injil Yohanes ini, banyak hal rahasia yang saya dapatkan. Yesus berkata banyak hal di dalam Injil Yohanes dan itu tidak ada di dalam Injil-Injil yang lain. Di antaranya, dia berkata, akulah roti yang turun dari surga. Dia berkata, akulah air hidup. Dia berkata, akulah terang dunia. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, beliau bersabda demikian. Jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah dan juga percaya kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat, kalau tidak aku tidak mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan sesudah aku pergi, aku akan kembali menjemputmu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat yang ke-6, beliau bersabda, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke Bapa kecuali lewat Dia. Ini ayat yang membangkitkan iman dan semangat saya. Dia berkata bahwa Dia membangun sebuah rumah yang kekal bagi kita di surga. Dan sesudah Dia membangun rumah yang kekal di surga, Dia akan menjemput kita, orang-orang yang percaya, supaya di mana Yesus berada, kita pun berada. Ini tidak ada di dalam ajaran semua nabi yang pernah ada di dalam dunia, kecuali perkataan Yesus Kristus. Tidak ada di dalam agama Yahudi. Tuhan memberikan kitab Taurat yang nama agamanya adalah Judaism. Tidak ada di dalam kitab-kitab nabi-nabi yang lain perkataan ini. Tidak ada. Tidak ada di dalam kitab suci saya juga yang lama, Al-Quran. Tidak ada juga. Tetapi hanya ada di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang bisa ke sorga kalau tidak lewat Dia. Hebat. Lalu saya membaca sampai dengan terakhir Injil itu. Lalu saya baca lagi kisah para rasul. Saya tidak pernah berhenti. Saya rindu, saya haus membaca Bible ini, firman Tuhan. Saya menemukan lagi satu kalimat yang sangat luar biasa di dalam kisah para rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit, bukan saja di Israel, bukan saja di Arab, bukan saja di Amerika, bukan saja di Indonesia, tetapi di kolong langit, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya bisa selamat kecuali nama Yesus Kristus. Bersyukur kita orang-orang percaya Yesus Kristus. Kita selamat bukan karena perbuatan baik amal ibadah kita. Kita selamat karena nama Yesus Kristus. Luar biasa. Saya membaca terus-menerus. Lalu ketemu dengan kitab Roma, saya baca kitab Roma, dan Roma pasal 14 ayatnya yang ke-8 dan 9, dan ayat itulah yang membuat saya bertobat. Kita hidup untuk Tuhan. Kita mati juga untuk Tuhan. Jadi baik kita hidup ataupun kita mati, kita adalah milik Tuhan. Ayat yang ke-9 dari kitab Roma pasal 14 itu berkata demikian. Inilah ayat yang membuat saya bertobat. Demikian perkataan itu.
Sebab Kristus Yesus mati supaya dia menjadi Tuhan baik atas orang-orang hidup maupun atas orang-orang mati. Begitu saya baca ayat ini, saya berpikir sederhana, rupa-rupanya Yesus itu bukan saja Tuhannya orang Kristen dan Katolik, tetapi Yesus itu adalah Tuhannya orang hidup dan orang mati. Saya berpikir sederhana, daripada saya tunggu mati baru percaya Yesus Kristus, lebih baik sekarang aja saya mempercayai Dia sebagai Tuhan saya dan Juru Selamat saya. Akhirnya saya tanpa dibimbing oleh seorang pun, tanpa diarahkan oleh seorang pun, tanpa dilayani oleh seorang pun, saya malam itu secara pribadi berdoa. Saya bilang, Tuhan Yesus Kristus, aku jadikan mulai hari ini Engkaulah Tuhanku dan Juru Selamatku, dan Engkaulah yang kupuja dan kupuji dan sembah selama hidupku. Saya berdoa. Saya membaca lagi dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, 9, 10, 11, demikian firman Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lutut akan bertelut, dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi semua manusia yang punya lutut dan semua manusia yang punya lidah, mungkin tidak di dalam dunia ini, tetapi nanti di dunia yang akan datang, lutut mereka akan bertelut dan lidah mereka akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Lalu saya cari pendeta, saya minta diri untuk dibaptis. Saya pertama kali ke gereja, nah lalu ketemu dengan seorang ibu di daerah Kalipasir. Nah, lalu saya masuk di gereja pertama kali, sebenarnya bukan masuk ke gereja, saya ingin minta cari pendeta di gereja itu. GPDI Kramat Raya. Hanya itu gereja yang saya tahu. Saya tidak tahu gereja, saya tidak tahu yang lain, cuma itu gereja yang saya tahu. Akhirnya saya nongkrong di luar gereja, di seberang jalan. Saya tunggu seseorang pulang dari gereja, dan ada ibu Kristen yang pulang dari situ, dari gereja itu. Nah, lalu saya bertanya kepada ibu ini, apakah ibu pendeta? Oh, saya bukan pendeta deh, saya adalah jemaat biasa, kata ibu ini. Nah, lalu saya lagi berkata kepada ibu ini, kalau begitu tolong carikan seorang pendeta, saya mau dibaptis, saya mau jadi orang Kristen. Lalu ibu itu bertanya kepada saya, kau siapa namamu deh? Aku namanya Burhanuddin Haji Usman. Ibu itu kaget mendengar bahasa dan kalimat saya. Dia berkata, oh pendeta nggak ada waktu untuk membaptis orang karena ini lagi sibuk bikin acara Natalan. Saya berkata kepada ibu itu, keterlaluan itu pendeta. Kalau begitu nggak usah cari pendeta, kolam baptis, bak mandi ibu aja, baptis saya di situ. Oh itu ibu itu berkata kepada saya, oh itu baptisan itu bukan sekedar mandi, katanya. Saya pikir baptisan itu sama seperti orang Islam mau masuk masjid diambil air wudhu, dan orang Kristen masuk ke gereja dia dibaptis dulu. Saya pikir seperti itu dulu. Akhirnya dia berkata, oh itu baptis itu adalah sakramen, kata dia bilang gitu. Saya nggak ngerti sakramen, pokoknya cariin pendeta, saya minta diri dibaptis. Akhirnya ibu itu kontak seorang pendeta, lalu saya dilayani dari jam 9 pagi, 6 pagi sampai dengan jam 9, dan dari hamba Tuhan juga mantan Islam, pendeta Akmal Sani namanya. Dan saya dibaptis di Ancol. Saya lahir baru, saya menjadi orang Kristen. Lalu saya ketemu dengan wanita pilihan saya, Nona Ambon. Lalu saya nikah. Saya punya anak satu perempuan, sudah PNS, sudah pegawai negeri. Saya aktif dalam pelayanan, lalu saya menjadi hamba Tuhan. Saya adalah seorang pendeta. Saya memberitakan Injil di mana-mana. Saya memberitakan Injil juga kepada kedua orang tua saya. Saya memberitakan Injil kepada kakak dan adik saya.
Saya beritakan Injil kepada komunitas saya. Sampai sekali waktu saya diutus Tuhan. Ini sedikit kesaksian. Pergi ke sebuah pelayanan di Australia, negara bagian Victoria atau kota Melbourne di Australia. Saya ada melayani di sana, ada seminar Islamologi, dan saya khotbah di gereja IPC Pak Pendeta Agus. IPC adalah Indonesian Presenter. Saya khotbah juga di gereja GPIB di kota Melbourne. Saya pimpin kebaktian di beberapa tempat. Lalu akhirnya malam itu saya bikin ibadah saya diundang oleh Pak Obed Ibu Rahel, orang GBI Betani. Saya bikin acara di rumah itu dan diundanglah beberapa orang, banyak sekali orang yang datang karena ini semi ibadah dan seminar. Lalu datanglah seorang yang tidak kenal Tuhan Yesus Kristus lewat ibadah itu, namanya Bapak Senwaji. Senwaji adalah orang Islam. Dia menemui saya pada sebelum ibadah itu, dia berkata kepada saya, Pak Pendeta, semua agama sama. Nanti semua orang akan dicuci dulu di neraka, baru sesudah itu semua manusia itu masuk surga. Oh, kalau begitu Nabi nggak perlu datang, saya bilang begitu kalau itu ceritanya. Akhirnya ibadah dimulai, saya menyampaikan firman 45 menit, 1 jam, saya khotbah. Akhirnya selesai. Bapak Senwaji ini selalu bertanya kepada saya, bagaimana dengan dengan Yesus Kristus? Apakah benar-benar dia Tuhan dan Juru Selamat? Saya bilang dia Tuhan dan Juru Selamat. Kapan Yesus dilantik menjadi Tuhan? Tidak ada seorang pun yang melantik Yesus menjadi Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan dari awal sampai akhir. Dia adalah Tuhan. Dia berfirman di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang akan datang dan yang maha kuasa. Ya, Yesus Kristus adalah Tuhan yang awal, yang akhir, dan yang maha kuasa. Akhirnya kami hampir selesai makan, dia pamit, dia ingin pulang ke rumahnya karena udah malam, kira-kira jam 10. Dia pamit kepada saya, dia berkata kepada saya, nanti Pak Pendeta, saya cari Bapak di Jakarta ya, kata dia bilang gitu. Oh ya baik, kata dia. Akhirnya dia pamit. Pada waktu dia melangkahkan kakinya, ada suara bicarakan dalam hati saya. Suara itu berkata, panggil Senwaji itu, tanyakan dia kapan mau dia dibaptis.